Selamat malam, perkenalkan nama saya Vincent Poma dengan NIM 4112-41072. Pada video ini, saya akan menjelaskan jawaban UTS mata kuliah statistika dan probabilitas. Soal pertama membahas tentang sistem indeks kemacetan berbasis data. Terdapat 3 sumber data, yaitu volume kendaraan dari CCTV, kecepatan kendaraan dari GPS, dan persepsi kemacetan dari survei masyarakat. Untuk identifikasi variabel, volume kendaraan termasuk data kuantitatif. Untuk identifikasi variabel, volume kendaraan termasuk data kuantitatif kontinu. Kecepatan kendaraan juga termasuk data kuantitatif kontinu, sedangkan persepsi kemacetan termasuk data ordinal karena menggunakan skala penilaian. Selanjutnya, terdapat beberapa potensi bias data. CCTV hanya berada di pusat kota sehingga dapat mewakili seluruh wilayah. GPS hanya berasal dari pengguna aplikasi tertentu. Kemudian, survei lebih banyak diisi oleh usia produktif. Dampaknya adalah model kemacetan bisa menjadi kurang akurat dan kebijakan publik dapat menjadi kurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan algoritma indeks kemacetan. Langkah pertama adalah menghitung rata-rata volume kendaraan. Kemudian, menghitung rata-rata kecepatan kendaraan. Lalu menghitung rata-rata persepsi masyarakat. Setelah itu, seluruh nilai digabungkan menjadi indeks kemacetan. Kompleksitas algoritma adalah 0n karena data hanya diproses satu kali. Berikut implementasi Python. Bagian ini digunakan untuk memasukkan dataset kendaraan, kecepatan, dan persepsi masyarakat. Bagian ini digunakan untuk menghitung rata-rata masing-masing data. Baris ini digunakan untuk menghitung indeks kemacetan. Kemacetan dikurangi dari 100 karena semakin rendah kecepatan, tingkat kemacetan semakin tinggi. Bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil indeks kemacetan. Hasil indeks menunjukkan tingkat kemacetan cukup tinggi sehingga perlu penanganan serius. Namun, model ini memiliki keterbatasan karena data masih terbatas dan memiliki bias. Pada soal kedua membahas analisis waktu pengiriman barang. Data pengiriman terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, dan 20. Hasil perhitungan min sebesar 6,1, median sebesar 3,5, Q1 sebesar 2, dan Q3 sebesar 6. Distribusi data miring ke kanan karena terdapat nilai ekstrim, yaitu 15 dan 20. Untuk mendeteksi outlier digunakan metode QAR dengan langkah menghitung Q1 dan Q3. Kedua, menghitung QR, dan yang ketiga menentukan batas outlier. Hasil nilainya 15 dan 20 termasuk outlier.
Median lebih tepat digunakan sebagai KPI perusahaan karena tidak terlalu dipengaruhi outlier. Walaupun sebagian besar pengiriman cepat, keterlambatan ekstrim dapat merusak reputasi perusahaan di media sosial. Pada soal ketiga, membahas analisis risiko investasi energi terbarukan. Proyek A memiliki 51,6, variasi kecil, dan standar deviasi tinggi. Artinya, proyek A memiliki risiko rendah karena hasil stabil. Sedangkan proyek B memiliki risiko tinggi karena hasilnya sangat fluktuatif. Algoritma memiliki proyek dilakukan dengan 1. Menghitung mean, 2. Menghitung standar deviasi, 3. Memiliki proyek dengan risiko paling rendah dan stabil dan hasil stabil. Investor konservatif lebih cocok memilih proyek A, sedangkan investor agresif dapat memilih proyek B. Soal keempat. Pada soal keempat membahas probabilitas pembentukan tim. Total kombinasi tim adalah 210. Probabilitas minimal 3 ahli geospasial adalah sekitar 45,2%. Algoritma kombinatorial dilakukan dengan 1. Menghitung total kombinasi, 2. Menghitung kombinasi yang memenuhi syarat, 3. Menghitung probabilitas. Hasil menunjukkan peluang tim dominan geospasial cukup besar sehingga perusahaan perlu menjaga keseimbangan anggota tim. Soal kelima. Pada soal kelima membahas uji hipotesis waktu pengiriman barang. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan rata-rata pengiriman tidak lebih dari 5 hari. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA menyatakan rata-rata pengiriman lebih dari 5 hari. Nilai P value kurang dari 0,05 sehingga terdapat bukti bahwa pengiriman memang lebih lambat dari klaim perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan perlu memperbaiki sistem distribusi dan pelayanan pengiriman. Namun hasil ini memiliki keterbatasan karena jumlah sampel sedikit dan belum mewakili seluruh wilayah. Demikian penjelasan jawaban UTS statistika dan probabilitas yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.